saya Muhammad Fahmi Fat dengan NPM 2351012003. Creating Content Strategy. Menentukan tujuan. 1. Spesifikasikanlah audiens yang akan kita tuju supaya sasarannya jelas. 2. Measurable atau terukur. Gunakanlah matriks seperti jumlah klik atau tingkat keterlibatan seperti komentar dan like supaya bisa mengukur seberapa terlibatnya audiens kita terhadap konten yang dibuat. Achievable atau dapat dicapai. Pastikan tujuannya realistis sehingga lebih mudah digapai. Relevan, sesuaikan dengan visi perusahaan yang diinginkan. Tim bond, berbatas waktu. Tentukan batas waktu pencapaian supaya tidak terlalu susah untuk menggapainya. Selanjutnya yaitu menargetkan audiens. Kita perlu memahami siapa target audiens untuk menyesuaikan konten agar sesuai dengan perilaku dan minat konsumen yang ada. Selanjutnya adalah tahap pembuatan konten, yaitu dengan gaya monolog, wawancara, atau diskusi bersama rekan ataupun guestar. Durasi yang umum untuk podcasting adalah 10 hingga 60 menit, tergantung topik dan preferensi audiens. Selanjutnya adalah keterlibatan dan interaksi, memberikan audio, menambahkan intro, outro, dan meningkatkan kualitas suara untuk hasil akhir yang profesional. Selanjutnya adalah memantau dan mengukur keberhasilan podcast yang telah di-upload di platform yang kita inginkan. Melacak metrik seperti tingkat keterlibatan jumlah pembagian, jangkauan audiens, dan konversi untuk mengevaluasi efektivitas strategi konten dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Ramadan dengan nomor akhir NPM 002. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang brief history of podcast, yang dimana saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana munculnya kata-kata podcast di dunia ini. Pada awal tahun 1999 sampai tahun 2000, pengembangan teknologi RSS oleh Netscape yang munculkan nama audio blog. Nah, di tahun 2004, Adam Curry menyempurnakan RSS untuk memungkinkan unduhan otomatis file audio. Di tahun 2004 juga istilah podcasting dikenal, yaitu gabungan antara iPod atau iPod dan broadcasting, yang dimana diciptakan oleh Ben Hammersley. Nah, di sini juga dukungan dari iTunes, yaitu Apple menambahkan podcast ke iTunes ini membantu standarisasi dan popularisasi format podcast ini. Creating Content Strategy. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang Creating Content Strategy. Di sini ada 4 hal. Yang pertama-tama, memilih platform. Software gratis seperti Audacity dan mikrofon yang terjangkau membuat podcasting mudah diakses oleh semua orang pada zaman sekarang. Yang kedua ada pembuatan konten. Di sini formatnya bisa banyak sekali, termasuk monolog, wawancara, atau diskusi bersama rekan. Untuk durasi biasanya 10-60 menit, tergantung topik dan preferensi audiens. Yang ketiga, keterlibatan dan interaksi. Apa sih ini? Yaitu adalah di mana kita membersihkan audio, menambahkan intro, outro, dan meningkatkan kualitas suara untuk hasil akhir yang lebih profesional. Yang terakhir, memantau dan mengukur keberhasilan. Melacak metrik seperti tingkat keterlibatan, jumlah bagian, jangkauan, dan konversi untuk mengevaluasi efektivitas strategi konten dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang sharing podcast. Yang pertama ada platform distribusi, bagikan melalui iTunes, yang yaitu pelopor podcast ini
Yang kedua ada Podcast Alley. Yang ketiga yang lebih terkenal pada zaman sekarang yaitu Spotify. Dan direktori lainnya untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Yang kedua, untuk sharing podcast ini, kita perlu adanya promosi. Kita bisa promosikan episode-episode podcast kita di media sosial, situs web, dan blog untuk meningkatkan visibilitas. Yang ketiga, adanya keterlibatan audiens. Ajak audiens untuk berlangganan dan beri ulasan untuk meningkatkan peringkat dan keterlihatan di direktori podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Fitri Ramadhani, NPM 2351012006. Di sini saya akan menjelaskan tentang marketing with podcasting. Meskipun banyak tujuan yang dapat dicapai dengan berpodcast, memilih mana yang akan menjadi fokus akan bergantung pada tujuan pemasaran yang sedang dikejar. Podcast memiliki keuntungan berbagai informasi dan suara manusia pada merek. Sebagai contoh, podcast dapat melengkapi upaya media sosial lainnya sebagai bagian dari kampanye sosial media manajemen. Podcast dapat menjadi komponen strategis dari rencana pemasaran, tetapi membutuhkan komitmen yang kuat untuk membuat konten yang disesuaikan dengan tujuan pemasaran. Hal ini tidak hanya akan memberikan fokus saat mengembangkan konten, tetapi juga memastikan upaya tidak sia-sia. Misalnya, dengan mempromosikan bisnis dan mendapatkan klien baru dari podcast. Hosting webinar. Sementara podcast dapat dianalogikan dengan siaran radio online, video streaming, atau kolom berita online. Webinar lebih menyerupai konferensi atau seminar. Webinar adalah seminar yang dilakukan secara daring, di mana pendengar dapat menelepon atau mengakses melalui komputer mereka. Webinar biasanya merupakan aktivitas pemasaran B2B, meskipun siapapun dapat mengatur webinar. Webinar terkadang memiliki aspek visual seperti presentasi slide atau live stream video. Penjadwalan webinar harus dilakukan dengan baik agar orang dapat berpartisipasi, karena webinar merupakan pengalaman langsung, penting untuk memposting dan mempromosikannya. Selanjutnya ada best practice for blogging, podcasting, video sharing, and webinar. 1. Gunakan judul yang menarik. Judul yang menarik dapat menarik perhatian orang untuk membaca, mendengarkan, atau menghadiri konten. Walaupun judul yang biasa saja mungkin tidak terlihat, ada pedoman berguna untuk menulis judul yang efektif. 2. Pembaruan secara berkala. Saran umum untuk blogging, podcasting, dan streaming adalah memperbarui konten setidaknya sekali seminggu. Terkadang setiap hari, audiens online bisa cepat kehilangan minat jika konten tidak diperbarui secara teratur. 3. Jaga fokus konten. Pembaca dan pemirsa cenderung terganggu jika konten terlalu lebar atau berusaha mencakup terlalu banyak topik. Konten sebaiknya fokus pada satu topik dan cukup mendalami untuk memenuhi kebutuhan informasi. 4. Undang komentar. Mengundang interaksi melalui pertanyaan dan umpan balik dapat membangun hubungan dengan audiens. Pastikan untuk menanggapi komentar agar pembaca merasa terlibat. 5. Promosi blog, video, podcast, atau webinar. Banyak konten yang tersedia, jadi diperlukan upaya untuk terlihat. Promosikan melalui mesin pencari, media sosial, dan komunitas online yang relevan. 6. Terlibat dengan orang lain. Sebagai kreator konten, buat komentar yang bermanfaat di blog atau video orang lain. Bangun hubungan online dengan cara terlibat dengan orang-orang yang tertarik dengan topik serupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Cahyani dengan NPM akhir 073. Di sini saya akan menjelaskan tentang video marketing. Nah, video sendiri telah menjadi format utama dalam konsumsi media konsumen dengan platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram Reels memprioritaskannya karena kemampuannya menarik perhatian.
Konsumen lebih menyukai video pendek, menarik, dan informatif seperti tutorial, ulasan, atau testimoni yang berpengaruh besar pada keputusan pembelian. Perangkat seluler menjadi media utama sehingga konten video harus dioptimalkan untuk layar kecil dan rentang perhatian singkat. Selain itu, konten buatan pengguna seperti ulasan dan unboxing dapat membangun kepercayaan, sementara video interaktif seperti live streaming memungkinkan interaksi langsung dan meningkatkan keterlibatan pengguna. Nah, konsumen juga menggunakan video sebagai alat riset, membandingkan produk, dan mencari ulasan sebelum membeli. Personalisasi konten berdasarkan minat mereka semakin meningkatkan pengalaman pengguna. Dengan popularitas video yang terus tumbuh, mereka dapat memanfaatkan format ini untuk menciptakan hubungan yang lebih kuat, memberikan bukti sosial, dan meningkatkan transparansi, yang pada akhirnya mendorong loyalitas dan konversi. Perkenalkan, nama saya Nisha Ramadhani dengan akhir NPM 010. Benefits of marketing with online video. 1. Menarik perhatian pemirsa. Video menciptakan koneksi yang lebih kuat dengan konsumen, sangat efektif untuk bercerita dan lebih menarik dibandingkan teks atau audio. Menggunakan beberapa indera meningkatkan keterlibatan 50-80%. Makna disampaikan melalui bahasa tubuh. Yang kedua, audiens yang besar. Video semakin populer, terutama di kalangan usia 8-34 tahun. Penelitian menunjukkan peningkatan konsumsi video di semua kelompok usia, termasuk yang berusia 50 tahun ke atas. Video memungkinkan pemasaran menjangkau audiens yang luas dan beragam. Membangun kesadaran merek dan menampilkan produk. Membangun kesadaran merek, video dapat menghubungkan produk dengan konten menarik, contoh Red Bull dan olahraga ekstrim, meningkatkan jangkauan merek melalui perhatian media dan konten yang menarik. Menampilkan produk, video dan demonstrasi membantu calon pembeli memahami produk. Video instruksional memberikan nilai tambahan kepada pelanggan yang sudah membeli, meningkatkan ulasan positif dan keterlibatan di media sosial. Contoh, Home Depot yang menyediakan video penggunaan produk untuk membantu pelanggan DIY. Menghasilkan prospek bisnis dan platform video. Menghasilkan prospek bisnis, video efektif dalam mengonferensi prospek menjadi penjualan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan metode tradisional. Penelitian menunjukkan bahwa video meningkatkan jumlah respon dan prospek berkualitas. Platform video utama. Pemesan memanfaatkan berbagai platform video seperti YouTube, Facebook, dan Snapchat. Setiap platform memiliki karakteristik unik dan audiens yang berbeda, sehingga penting untuk menyesuaikan konten video. Contoh, Snapchat menawarkan video pendek yang sangat menarik dan memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila Oktaviani dengan NPM akhir 001. Selanjutnya saya akan menjelaskan how to create a playing video content. Untuk membuat video yang menarik dan efektif dalam pemasaran, ada beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan agar video dapat dilihat banyak orang dan mencapai tujuan pemasaran dengan mengikuti prinsip authentic, entertaining, intimate, dan offbeat. Jadi yang pertama, authentic itu gunakan orang sungguhan dan lokasi yang nyata untuk menambah kesan otentik dalam video. Banyak video viral bahkan direkam dengan peralatan sederhana seperti webcam karena penonton cenderung menyukai video yang terasa asli. Yang kedua, entertaining. Orang menonton video untuk bersenang-senang. Contoh iklannya itu dari Red Bull. Iklan Red Bull adalah contoh video aksi olahraga ekstrim tanpa terlalu menekankan produk mereka. Fokusnya pada aksi yang menebarkan atlet yang berprestasi. Video yang menghibur memiliki peluang besar untuk menjadi viral, bahkan menginspirasi penonton untuk membuat video serupa, secara tidak langsung memperluas jangkauan merek. Selanjutnya, intimate atau kedekatan emosional. Penonton lebih terhubung dengan video yang memiliki cerita atau drama pribadi yang bisa mereka pahami dan rasakan. Yang terakhir itu offbeat. Elemen ini mendorong penggunaan ide, gaya, atau taktik yang tidak konvensional dan seringkali mengejutkan penonton, baik dari segi narasi, visual, humor, atau bahkan penyutingan. Video yang mengusung unsur offbeat dapat memberikan pengalaman yang berbeda dan memorable.
Selanjutnya yang terakhir itu sharing. Jadi untuk membuat video yang efektif dalam pemasaran, fokus pada keaslian, hiburan, keterhubungan emosional, dan keunikan. Selain itu, pastikan video Anda dibagikan melalui berbagai saluran untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Yang pertama itu primary sharing, bagikan video di berbagai platform seperti YouTube dan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selanjutnya secondary sharing itu ajak penggemar atau pengikut pertama untuk membagikan video mereka ke lingkaran sosial mereka. Itu juga penting untuk memperluas audiens. Yang terakhir, optimalkan video. Pastikan video itu mudah ditemukan dan dibagikan. Gunakan juga judul yang menarik dan deskriptif agar video Anda mudah ditemukan.